Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Afidani. Perkenalkan, nama saya Nofri Rahmi. Perkenalkan, nama saya Yusuf. Perkenalkan, nama saya Naldi Julianto. Dari kelompok 6 ingin membahas dan menjelaskan dari hasil presentasi kami yang berjudul Hakikat Kutipan. Hakikat kutipan merupakan bagian dari pernyataan, pendapat, buah pikiran, definisi, rumusan, dan hasil penelitian dari seseorang penulis lain sendiri yang telah terbukti, yang ditulis kembali atau dikutip dan ditelaah terkait dengan materi kutipan. Dalam mengutip diwajibkan untuk menyebutkan sumbernya. Hal ini dimaksudkan untuk penghargaan kepada orang yang berpendapatan pendapatnya dikutip dan sebagai pembuktian akan kebenaran. Jenis kutipan. 1. Kutipan langsung. Kutipan langsung ialah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap atau persis dengan kutipan asli. Kutipan langsung terbagi dua, yaitu kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang. 2. Kutipan tidak langsung ialah yang ditulis menyatu dengan teks yang kita buat dan tidak usah diapit dengan tanda petik. Kutipan tidak langsung terbagi menjadi dua. Pertama yaitu kutipan tidak langsung panjang. Kutipan tidak langsung panjang adalah kutipan tidak langsung yang panjangnya lebih dari 3 baris atau 4 baris ke atas. Sedangkan kutipan langsung pendek adalah kutipan yang terdiri dari 3 baris atau kurang dari baris ketiga. Cara menulis kutipan langsung lebih dari 4 baris. 1. Penulisan kutipan dipisahkan dengan jarak 3 spasi dengan teks. Kedua, jarak antar baris kutipan adalah 1 spasi. Ketiga, kutipan boleh diapit dengan tanda kutip petik 2 atau tidak. Keempat, setelah kutipan diberi keterangan sumber. Kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung merupakan kutipan yang mengambil inti sarinya saja, tanpa mengurangi makna sebenarnya. Maka dapat menulis kutipan jenis ini dengan cara meringkas atau menyimpan suatu pendapat atau menulis intisari dengan gaya bahasamu sendiri. Cara menulis kutipan tidak langsung. Kutipan diketerjelasan dengan teks. 2 jarak antar baris kutipan adalah spasi ganda. Kutipan tidak diapit dengan tanda kutip atau petik 2. Keempat, setelah kutipan ditulis sumber kapanpun. Contohnya, kecerdasan buatan merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat ilmiah yang berfungsi untuk memperoleh data eksternal. Kutipan langsung kurang dari 4 baris. Kalimat kutipan harus diintegrasikan dengan teks. 2. Jarak antar baris kutipan adalah 2 spasi. Ketiga, spasi dapat dengan tanda kutipan petik 2 kalimat. Setelah kutipan ditulis, sumber yang berupa nama pengarang, tahun penerbit, dan nomor halaman di dalam tanda kurung. Cara mengutip kutipan yang dikutip orang lain. Terkadang seorang penulis ingin mengutip sebuah kutipan yang sebelumnya telah dikutip oleh seseorang. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menyertakan nama pengarang aslinya, kemudian diikuti dengan kata dalam. Contohnya, Henry dalam kurung dalam Udantro 2005 dari 7 menjelaskan bahwa manajemen merupakan suatu proses untuk melakukan perencanaan dan pengontrolan sumber daya agar tujuan dicapai secara efektif dan efisien. Cara mengutip dari internet.
Jika kamu ingin mengutip sebuah pendapatan yang bersumber dari internet, cara yang dilakukan tidak berbeda dengan mengutip dari buku kapanpun saja atau dari jurnal. Cukup dituliskan sumber yang berupa nama pengarang diikuti dengan tahun terbit artikel. Dalam membuat sebuah karya ilmiah jenis penelitian, eksplorasi pustaka merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk mendapatkan kebenaran data yang ingin diteliti. Baiklah, sekarang saya akan menyampaikan penulisan daftar rujukan. Penulisan daftar rujukan dibuat jika dalam penulisan ilmiah tersebut memang menggunakan kutipan atau rujukan dari orang lain. Pengertian daftar rujukan adalah catatan referensi sumber acuan buku, makalah, majalah, surat kabar, atau tulisan lainnya, termasuk yang ada di internet, yang dirujuk atau dikutip langsung dalam tulisan. Rujukan biasanya berupa catatan dalam catatan kaki atau catatan akhir. Baiklah, sekarang saya akan menyampaikan penulisan daftar rujukan. Penulisan daftar rujukan dibuat jika dalam tulisan ilmiah tersebut memang menggunakan kutipan atau rujukan dari orang lain. Pengertian dari daftar rujukan adalah catatan referensi sumber acuan dari buku, makalah, majalah, surat kabar, atau tulisan lainnya, termasuk yang ada di internet, yang dirujuk atau dikutip langsung ke dalam tulisan. Rujukan biasanya berupa catatan dalam catatan kaki atau catatan akhir. Teknik cara penulisan daftar rujukan. Teknik penulisan daftar rujukan seperti halnya pada penulisan daftar pustaka. Teknik cara penulisan daftar rujukan. Teknik penulisan daftar rujukan seperti halnya pada penulisan daftar pustaka memiliki standar yang umum agar rujukan yang digunakan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Standar yang dibutuhkan dalam menulis daftar rujukan adalah 1. Nama, 2. Judul, 3. Tahun penulisan, 4. Penerbit, 5. Waktu akses khusus untuk internet. Sumber rujukan dari media cetak. Cara menulis daftar rujukan yang bersumber dari media cetak seperti buku, majalah, koran, jurnal, makalah, dan sebagainya membutuhkan informasi berupa 1. Nama penulis, 2. Tahun penulisan,